Sebuah perahu membutuhkan seorang nahkoda. Nahkoda untuk memastikan tujuan dari kapal itu selamat sampai dengan tujuan. Dalam sebuah keluarga, nahkoda adalah seorang ayah. Ayah harus memberikan semua kebutuhan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Ayah juga adalah tulang punggung dari sebuah keluarga. Seringkali seorang ayah terkesan cuek, seringkali seorang ayah tidak begitu peduli. Namun yang pasti, hati dan pikirannya hanya tercurah untuk keluarganya. Selamat datang di Cerita Anto bersama saya Anto Sutanto. Hari ini saya akan mengangkat cerita seorang ayah, tapi bukan sembarang ayah, karena ayah ini adalah ayah saya, founder dari onestopfinancialsolution.com semenjak tahun 1970. Siapa dia? Yuk kita saksikan bincang-bincang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Anto bersama saya Anto Sutanto. Seperti yang saya janjikan tadi, saya akan mengangkat cerita dari seorang ayah, tapi bukan sembarang ayah, tapi ayah saya sendiri. Ya, kisah pelitnya dulu di masa kecil sampai beliau berhasil menetaskan kelima orang anaknya. Langsung aja yuk kita ketemu dengan Bapak Haji Dr. Andes Murtejo Darmoyono, yang merupakan juga founder dari onestopfinancialsolution.com yang kami teruskan dari tahun 1970. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Papi. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Baik saja. Papi, boleh nggak langsung aja ya, Papi, cerita buat teman-teman channel Cerita Anto. Papi dulu kehidupannya di masa kecil itu gimana, Pak? Bersama almarhum dan almarhumah bapak ibunya Papi. Kalau dari kecil, orang tua saya sudah meninggal, ya. Lalu saya hidup sendiri gitu. Sekolah sendiri, ya. Jadi ketika Papi mengingat masa kecil, Papi nggak pernah tahu akan kasih sayang ayah dan ibu ya, Papi? Ya. Karena mereka sudah meninggal dulu. Ya, ya. Okay. Hanya ibu yang tahu. Oh, ibu ada? Ada. Oke. Lalu? Ya, sampai situ aja. Kemudian setelah saya lulus dari SMP, SMP negeri di Magetan, saya lulus nomor 1, kemudian saya dianukan ke Jogja, melanjutkan ke di Jogja, sekolah teknologi menengah atas. Itu aja itu adanya. Papi, sebelum melanjutkan tadi, kehidupan ekonomi ayah ibu
Papih dulu itu seperti apa, Pak? Ayah adalah seorang guru, kepala SD, kalau sekarang kepala sekolah rakyat ya, kepala sekolah rakyat. Kemudian akhirnya beliau tidak lama kemudian meninggal. Yang ada hanya ibu saja. Nah, waktu itu saya disekolahkan di SMP Negeri Pacitan, lulus nomor 1. Sekolah negeri ya, Pak? Negeri. Kehidupan ekonomi Papi dulu gimana sih, Pak? Ya, kehidupan saya adalah dibantu adalah kakak-kakak Papi gitu, bantu. Tapi kan dulu kakak-kakak Papi juga belum bisa mencari nafkah dong. Iya. Tentunya Papi gimana kayak kehidupannya waktu ibunya Papi ditinggal oleh ayah? Apa yang ibu kerjakan, lalu gimana beliau survive sampai mendidik dan membesarkan? Iya. Ibu itu mempunyai keahlian menolong orang yang hamil, jadi semacam bidan gitu, kemudian dari hamil itulah nafkah dari ibu untuk membiayai saya sampai saya lulus di SMP, kemudian baru saya melanjutkan ke Yogyakarta. Jadi Papi menafkahi dari pekerjaan seorang bidan, apakah itu cukup untuk, karena kan yang setahu Anto bule atau bude Papi kan maksudnya kakak Papi banyak gitu ya, ada 8 ya kalau nggak salah ya Papi, maaf. Semuanya itu 6. Ada 6, Papi pangais bungsu ya, Papi sebelum anak terakhir gitu. Iya. Jadi dari pekerjaan almarhumah ibu seorang bidan, apakah mencukupi waktu itu? Dan bagaimana almarhumah ibunya Papi mensiasati itu? Ya, kalau masalah biaya itu di samping ibunya Papi mempunyai keahlian di bidang bidan, cuma kakak-kakaknya Papi juga memberi bantuan itu aja. Dulu berarti kakak-kakaknya Papi sudah bekerja semenjak kecil dulu ya? Sudah kerja. Sebagai apa mereka? Jadi guru. Wah, pastinya waktu itu masih kecil juga ya mereka ya? Jadi guru. Dari umur berapa mereka jadi guru? Jadi guru saya kira-kira umur 25 tahun lah gitu. 25 tahun. Oke. Waktu dulu ketika kecil dengan kakak-kakak Papi, kehidupannya seperti apa? Papi kan dulu mungkin pernah cerita kalau ke Anto, Papi makan nasi kering seperti dalam hal itu. Boleh diceritain nggak ke teman-teman? Kalau kakak-kakaknya Papi juga merupakan jadi guru gitu. Kakak guru nomor 2 jadi guru, kemudian nomor 3 juga jadi guru gitu. Dari penghidupannya ibu almarhum Papi itu setiap ada dia menolong orang lahiran, itu dikirim nasi, dikirim nasi. So jadi bukan uang ya dibayarnya dengan beras? Dikirim nasi dengan segala perlengkapannya gitu. Itu aja ya. Setiap kali dia menolong orang melahirkan. Lalu gimana Papi dan kakak-kakak Papi itu sampai selesai sekolah dengan keadaan waktu itu ibu almarhumah Papi? Apakah memang dapat beasiswa atau apa Papi? Kakak yang nomor 2 itu guru juga, nomor 2.
nomor 3 juga guru juga. Guru. Enggak, maksud Anto dengan apa pekerjaan ibunya Papi sebagai bidan dan tidak dibayar dengan uang, lalu bagaimana Papi dan kakak-kakak itu mampu bisa sampai sekolah, paling tidak sampai SMA itu gimana? Itu jadi kakaknya Papi nomor 2 itu juga seorang guru, yang nomor 3 juga seorang guru, ya. Nah, itulah hasil daripada biaya-biaya yang diberikan kepada ibu almarhumah dan adik-adiknya. Tapi sampai mereka sekolah itu biayanya dari mana? Mereka kan jadi guru, mereka kan juga perlu biaya. Nah, waktu itu dari mana, Pak? Semuanya itu dari hasil seorang guru, ya. Itu oh, jadi tanpa dapat pendidikan yang memang formal, kakak-kakak Papi memang menjadi guru gitu. Guru, ya, jadi otodidak belajar sendiri ya. Ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Lalu dari situ, dari SMA di Jogja ya Papi ya. Kemudian Papi ke mana? Saya diterima di STMA, Sekolah Teknologi Menengah Atas. Dalam program beasiswa atau gimana Pak? Diterima beasiswa. Jadi SMP, SMA, kuliah beasiswa juga atau gimana? Kalau SMP itu dibiayai oleh keluarga di Magetan. Jadi mulai kuliah? Ya, mulai kuliah itu biaya sendiri. Oke. Ketika kuliah, Papi mengambil jurusan apa-apa sesuai dengan apa yang Papi buka di bidang keuangan ini? Apa bidangnya itu apa Pak? Jadi waktu itu Papi melanjutkan di STMA, Sekolah Teknologi Menengah Atas. Bidangnya apa Pak? Bidangnya kimia, teknik kimia. Iya. Oke. Agak bertolak belakang dengan apa yang sebagai founder dari OneStopFinancialSolution.com di bidang keuangan ya. Ya. Jadi kimia, lalu awalnya atau ihwalnya bisa terjun ke dunia keuangan itu gimana Pak? Ya. Kemudian kami diterima di Departemen Perindustrian. Setelah lulus dari STMA di Jogja ya Pak? Jogja, diterima di Departemen Perindustrian. Yeah. Dari situlah saya sambil mengajar sebagai dosen. Yeah. Sebagai dosen itu. Itulah hasil daripada kemanfaatan saya selama itu. Gitu. Selain saya jadi dosen di perguruan tinggi Hankam, saya juga mengajar di sekolah-sekolah SMA misalnya. Untuk membiayai kehidupan Papi sendiri dan juga mungkin waktu itu ibu almarhumahnya Papi masih hidup ya tentunya. Masih. Pas ketika kuliah. Masih. Lalu Pak? Setelah itu ya dari situ setelah saya juga mengajar di beberapa SMA, di samping SMA juga STM. STM sebagai apa, guru guru kimia atau? Guru kimia. Oh, oke. Guru kimia. Lalu? Nah, kemudian setelah itu lulus, saya jadi dosen itu di Hankam. Dari situlah saya bisa memperoleh dana yang bisa saya berikan kepada membantu orang tua juga gitu. Lalu ihwalnya terjun ke dunia keuangan itu gimana Pak? Ya, terjun keuangan itu adalah saya sebagai dosen di Hankam, itu saya mengajar ilmu keuangan juga, keuangan di Hankam itu gitu. Tapi sangat menarik ya teman-teman channel Cerita Anto ini. Jadi Papi dari kimia
tapi mengajar tentang keuangan. Iya, Nah, iya. yang membuat Papi itu tertarik untuk ngajar keuangan karena kan ini berbeda sekali. Iya, Ya. iya, iya. Itu kenapa Pak? Kalau boleh dikasih tahu ke teman-teman Kalau cerita itu. mengajar di keuangan itu karena waktu mengajar di Hankam, saya ditugaskan untuk ilmu keuangan juga gitu. Jadi Papi belajar otodidak gitu ya? Iya, iya. Tidak diajarkan secara langsung? Ya, nggak langsung. Itu saya mengajar itu, saya akhirnya ke ilmu keuangan gitu. Di samping mengajar di Hankam, juga pernah mengajar di STM, di SMA. Itu semuanya adalah guru gitu, awal itu bidang-bidang keuangan gitu. Jadi selain dari bidang kimia juga mengajarkan bidang-bidang keuangan. Dan bidang keuangan itu Papi secara otodidak belajar gitu ya? Ya. Waktu itu bidang keuangannya apa ya Papi yang Papi awalnya tertarik? Ya, awalnya adalah di samping perpajakan juga ilmu keuangan umum gitu. Ilmu keuangan umum seperti perbankan dan sebagainya, perpajakan dan sebagainya. Itu Papi pelajari, kami anukan kepada mahasiswa gitu. Lalu dari sekian banyak subjek gitu, Papi kenapa dari kimia lalu ke keuangan, nggak ke kedokteran atau nggak ke perawatan gitu? Kenapa ke keuangan? Karena waktu itu oleh perguruan tinggi, itu diberikan tugas di bidang-bidang keuangan, termasuk perpajakan. Gitu. Diberikan tugas? Ya, tugas. Karena apa Pak? Ya, karena Papi di samping mengajar di situ, Papi ada pengalaman di bidang keuangan dan perpajakan. Gitu. Oh, oke. Iya. Lalu Papi dari tahun 70 itu akhirnya membentuk sebuah perusahaan keuangan itu yang tentang audit pajak, akuntansi dan lain sebagainya. Itu ihwalnya gimana Pak? Apa karena diajak orang, yuk Pak Mur kita buat satu usaha ini, atau gimana? Apa atas inisiatif Papi sendiri untuk membentuk itu? Ada beberapa teman yang mengajak saya di bidang keuangan, perpajakan dan sebagainya. Kemudian akhirnya kita bercampur baur dengan mereka dan akhirnya kita mengajar di bidang itu. Oke. Jadi yang akhirnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngelihat vlog saya yang pertama, saya menerangkan pekerjaan utama saya adalah seorang financial consultant. Salah satunya adalah meneruskan usaha ayah saya ini bersama kakak-kakak saya di bidang perpajakan, akuntansi, audit. Dan juga karena saya juga adalah seorang agency director di Prudential yang hanya menjual produk-produk syariah, dan itu adalah satu kesatuan juga ya, karena itu keuangan juga. Maka produk-produk dari mitra kami di Prudential kami masukkan ke dalam salah satu service yang kami tawarkan. Oke, Papi, itu kan soal pekerjaan ya Pap ya. Suka dukanya tuh apa sih Pap dulu? Papi mencari nafkah sebelum ketemu Mami nih. Suka dukanya tuh apa Pak? Mungkin teman-teman yang saat ini lagi pandemi kan banyak yang mungkin dipecat, atau lagi terpuruk, atau lagi kemerungsung ya, bahasa Jawanya bener atau enggak tahu. Suka dukanya sih apa sih Pak, waktu Papi mencari nafkah untuk kehidupan Papi, membantu ibu almarhumah dulu gitu. Suka dukanya tuh apa tuh? Ya, di samping di samping mengajar tadi, mengajar di Hankam, mengajar di beberapa SMA, STM, itu mendapatkan hasil. Dari situlah saya sambil kuliah gitu. Kuliah di bidang? Di bidang
keuangan. Oh, keuangan itu untuk mempertajam lah ya pakai itu. Tapi suka dukanya apa sih, Pak? Entah papi nggak tahu karena nggak ada biayanya atau mungkin dimarahin sama ya antum nggak tahu apa suka dukanya. Ya setelah kita selesai mengajar di Hankam tadi, di perguruan tinggi, di apa itu di SMA, STM dan sebagainya. Saya mendapatkan kemudian saya sambil kuliah gitu. Iya. Itu aja. Berarti dukanya itu mungkin papi nggak banyak waktu untuk hura-hura kali. Iya. Karena banyak masalah keterbatasan keuangan dan papi harus survive, harus berdikari ya papi karena juga papi bukan dari kalangan orang yang istilahnya yang mampu juga. Jadi papi waktu mudanya kerja dan kerja mulu. Terutama karena ayahnya papi itu merupakan kepala sekolah, jadi semua menurunkan ke papi sebagai pengajar, bagian itu gitu lah. Papi dulu pernah lelah nggak sih dalam menjalani hidup? Maksudnya kok gue kerja, papi pernah nggak sih berpikir kok kayaknya nggak adil banget saya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu dan saya harus bekerja sebagai tulang punggung? Pernah nggak papi sempat berpikir seperti itu? Enggak pernah, karena harapannya papi dengan kita mengajar lalu harapan kita adalah nantinya bisa melanjutkan di perguruan tinggi gitu itu aja. Dan papi pada akhirnya juga sebagai yang tadinya papi dibiayain kakak-kakak papi, alhamdulillah justru berbalik ya, papi yang membiayai kehidupan dari kakak-kakak dan adik. Papi ada satu bule Sri ya namanya ya, adik papi juga kebanyakan secara nggak langsung papi membiayai mereka. Iya mereka. Betul ya papi? Ya sampai sekarang itu biaya itu yang memang papi yang yang mengeluarkan gitu, biaya, terutama biaya pendidikan. Biaya pendidikan. Karena jadi bukan buat kakak adiknya, mungkin keturunannya juga ya. Iya. Tapi sempat nggak ada kejatuhan gitu, tidak selama dari tahun 70 itu pernah nggak sih ada hal yang sangat-sangat nggak enak banget dalam rangka meneruskan usaha ini? Ya, apa kurang gaji karyawan atau misalkan dimarahin sama nasabah gitu, apa Pak? Ya karena papi mengajar itu di beberapa tempat, jadi hasilnya itu dari tempat-tempat itu gitu. Di samping papi sendiri sebagai karyawan tadi, karyawan bersama kawan-kawan papi. Ya. Di departemen perindustrian gitu. Oh gitu. Jadi papi juga bekerja untuk orang tapi tidak terikat gitu. Terikat, ya. Dukanya apa Pak ketika papi menjalankan usaha bersama teman-teman papi, rekan-rekan papi? Ya dukanya itu mereka setelah selesai akhirnya dia mengeluarkan diri gitu, mengundurkan diri artinya. Mengundurkan diri. Ya. Lalu apa yang papi lakukan waktu itu? Ya waktu itu papi teruskan apa usaha-usahanya papi sebagai dosen, sebagai guru, itu papi teruskan. Jadi sempat waktu itu berhenti juga apa usaha papi bersama rekan-rekan papi apa enggak? Enggak udah. Papi hanya mengganti rekan baru aja. Iya. Ya itu aja. Terus papi kalau itu kan soal kerjaan nih. Nah kita juga mau tahu dong ihwalnya ketemu ibu almarhumah saya yang sudah meninggal dari tahun 2005 lalu ya, semoga beliau diterima arwahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu papi ketemu mami kapan Pak? Tahunnya yang ini
Jangan lupa. Tapi pas saat papi lagi apa, jadi dosen, apa sudah membentuk usaha sekarang, One Stop Financial? Menjadi dosen. Oke. Setelah mendosen, belum bukan dosen aja, menjadi guru. Menjadi guru. Guru itu beberapa SMA, beberapa STM, lalu juga di dosen di Hankam itu. Gitu. Hankam itu, oke. Lalu kan kalau yang Anto tahu kan, kalau Mami sendiri kan memang dari orang yang berada ya. Tapi gimana approach Mami kok tiba-tiba keluarganya setuju? Ya, intinya adalah papi terus terang bahwa papi itu adalah hidup sendiri, artinya hidup sendiri dari hasil-hasilnya sendiri sampai saya bisa sambil kuliah sampai lulus seperti ini gitu. Oh, mungkin itu yang ngebuat mereka cukup percaya sama papi ya. Dulu ibu almarhumah saya kebetulan cukup berada dari kalangan cukup berada juga, dan sudah ditinggalkan ibunya juga dari semenjak kecil. Makanya kakek dari ibu saya, ayah dari ibu saya itu tinggalnya di Cirebon ya Pak, betul ya? Kemudian ibu saya di Jakarta diasuh oleh kakak-kakaknya ya, waktu itu Wandutin yang waktu itu di perpajakan. Nah kemudian ayah saya ini kalau nggak, papi minta izin ke kakaknya Mami ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Ya di Cirebon waktu itu. Oh di Cirebon juga, ke Abah juga minta? Ya sebagai keluarga lah. Saya mau minta izin, mau apa itu, mau menikahi ibunya kamu gitu. Ibu. Terus waktu itu langsung disetujui apa enggak sih Pak? Apa harus berjuang dulu untuk mendapatkan hatinya Mami? Enggak, karena Mami prinsipnya sudah setuju, cuma dengan ayahnya Mami, Abah ya, Abah ya, kita terus terang aja. Saya apa itu pekerjaan saya di bidang keuangan dan sebagainya. Nah ini saya ditemani oleh teman yang sama-sama kuliah gitu waktu itu. Oh waktu itu minta izinnya ke sana gitu? Ya ke Cirebon langsung. Ke Cirebon langsung? Diantar teman. Tapi papi ketemunya di Jakarta sama Mami? Iya waktu itu. Terus saya langsung ke sana gitu. Selang berapa lama Pak ketika sudah minta izin itu akhirnya papi menikah dengan Mami almarhumah? Kurang lebih ya sekitar 3-4 bulan lah gitu. Wih, cepet banget ya. Berarti nggak ada masa-masa pacaran gitu ya? Iya, nggak ada ya? Ya. Dan Mami juga waktu itu setuju? Iya. Karena almarhumah tuh suka cerita, katanya yang suka sama almarhumah tuh banyak bererot gitu loh. Tapi kakaknya siapa almarhumah tuh justru pilihannya ke papi, karena mungkin ayah saya nih orangnya cukup pantang menyerah dan berjuang, betul ya papi ya? Kemudian sampai singkat cerita akhirnya papi punya 5 anak. Suka dukanya mengurus 5 anak itu apa Pak? Ya dengan lahirnya 5 anak itu otomatis papi dengan hasilnya papi memberikan tabungan. Ya tabungan untuk 5 anak ini gitu. Kira-kira seperti itu. Dari anak pertama sampai anak kelima itu terus menabung terus. Nabungnya kayak gimana Pak? Nabungnya ya di tabungan biasa, khusus untuk pendidikan. Pendidikan ya? Pendidikan. Dulu nggak ada asuransi ya Pak? Nggak ada ya. Udah ada sih. Ya. Pendidikan aja. Tetap ya jualan. Enggak pendidikan. Pendidikan? Ya. Karena ayah saya ini menitik beratkannya memang lebih kepada pendidikan. Kalau saya ingat dulu, pendidikan dan olahraga ya Pak, karena ayah saya dulu suka badminton. Sekarang udah nggak boleh ya terlalu banyak loncat-loncat, karena ayah saya kan kelahiran dari tahun 42 ya.
Beliau masih alhamdulillah diberikan bonus oleh Allah. Nah, yang saya ingat tuh waktu zaman kecil dulu, kalau bukan karena pendidikan atau olahraga, kita tuh harus ngerengek-rengek ke almarhumah. Ya. Papi sendiri kenapa lebih kepada menitik beratkan kepada pendidikan daripada membelikan rumah atau membelikan suatu ya aset gitu. Kenapa otak, istilahnya gitu, otak ya yang ditekankan sama papi ya? Ya, kembali kepada riwayat papi bahwa ayahnya papi adalah seorang guru, seorang kepala sekolah. Jadi semuanya menurut papi. Sampai sekarang pun papi masih juga mengajar gitu. Sampai sekarang pun Sony anak pertama ini juga mengajar. Seorang mengajar ya. Gitu. Jadi saya punya kakak 4 orang, cowok semua, dan kebetulan alhamdulillah mereka sudah mentas semua ya. Ya alhamdulillah saya anak-anak terakhir juga meneruskan usaha saya dan juga sebagai agency director di Prudential Syariah, dan hal-hal lainnya juga seperti channel YouTube ini yang saya saat ini kerjakan. Tapi pertanyaan terakhir dari Anto, Pak, bagi orang-orang di luar sana yang terdampak oleh pandemi, yang saat ini mungkin sedang putus asa, kan saat ini susah cari kerjaan mungkin ya Pak ya. Mungkin orang ditinggalkan orang-orang yang dicintai ayah ibunya karena pandemi, atau mungkin dirumahkan tapi nggak digaji gitu. Istilahnya bukan dirumahkan, mereka itu tidak dipecat, cuman tidak digaji. Boleh nggak Pak pesan-pesan untuk mereka, gimana untuk Papi menyemangati hidup mereka Pak, gimana? Nah, kalau soal itu, jadi saya sering berhubungan dengan mereka. Jadi mereka itu siapa Pak? Mereka itu teman-teman yang yang hasilnya kurang itu dari kantor-kantornya. Akhirnya terdampak pandemi itu ya. Pandemi itu ya. Gitu. Terus? Akhirnya kita sarankan untuk yaitu tadi mengajar, satu, keduanya untuk melanjutkan pendidikan keturunannya dia gitu, dengan hasil-hasilnya yang dia peroleh gitu. Nah, itu. Artinya kalau misalkan Anto bisa simpulkan bahwasanya sebenarnya lapangan pekerjaan itu bisa kita ciptakan sendiri ya Pak. Iya. Kalau kita mau gitu ya. Kayak Papi tadi mengatakan bahwasanya Papi dari lulusan kimia, kemudian secara otodidak sebelum kuliah ya, belajar keuangan karena Papi melihat satu kesempatan di situ ya Pak. Ya. Jadi artinya bagi teman-teman di luar sana yang mungkin masih kebingungan, putus asa, lagi sedih gitu loh, kita masih diberikan nyawa oleh Allah, itu pasti benar ya Pak? Iya. Pasti masih ada hikmahnya, pasti masih ada gunanya. Ada pesan-pesan terakhir nggak Pak sebelum kita menyudahi bincang-bincang? Iya. Bincang-bincang manja. Intinya adalah pendidikan Mas ya. Pendidikan. Itu diutamakan pendidikan. Pendidikan satu, kemudian kemudian apa, jangan mudah menyerah mungkin ya Pak? Ya, dari pendidikan itu akhirnya ada ide mungkin ada ide, ada perkembangan ya, dari pendidikan itu, sampai saya pun juga bisa kuliah gitu ya, tapi itu membiayai sendiri. Diri. Karena kalau misalkan ayah saya suka ngomong ke kita semua, kalau Papi membelikan aset banyak-banyak rumah, mungkin aset itu bisa hilang, tapi kalau Papi mendedikasikan buat otak kamu, justru kamu bisa menghasilkan aset itu, gitu ya Papi? Iya. Jadi dari 5 anak itu ya satu-satu rumah. Iya. Rumah itu bisa kasih satu-satu. Iya. Ya untuk modal lah gitu, kira-kira gitu. Iya. Untuk modal usaha, modal pendidikan, modal di rumah tangga. Gitu. Iya. Saya kira cukup ya Mas ya. Iya.
Oke, teman-teman, channel Cerita Anto mungkin apa namanya bincang-bincang singkat ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman channel Cerita Anto bahwa pendidikan itu satu penting, bukan hanya karena kalau misalkan kita melamar di satu perusahaan tuh kita diminta S1, D3, S-Teller atau apapun itu, tapi dari pendidikan itu satu kita punya network, kedua adalah kita punya ide-ide baru gitu ya, entah apapun itu. Karena dari ayah saya dari kimia, keuangan gitu, itu karena mungkin ayah saya mungkin kimia bukan passionnya, tapi pada akhirnya dari kuliah itulah kimia bisa menemukan passionnya yang beliau ini mampu lakukan dan suka lakukan. Oke, teman-teman, mumpung gratis jangan lupa di subscribe, lalu jempolnya mana? Oke, beri komentar juga ya untuk membangun channel ini dan juga bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang mungkin membutuhkan channel ini. Akhir kata, Anto Sutanto dan Bapak Mutejo Darmo Wiono